Halo para sobat minggu, selamat datang di segmen Storyline. Bersama gue Backman, kali ini kita akan mengupas alur cerita dari sebuah serial yang berjudul Avatar: The Last Airbender. Avatar adalah serial animasi produksi Nickelodeon yang diciptakan oleh Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko. Serial ini ditayangkan pada tahun 2005 sampai 2008 dan juga serial ini memiliki 3 season dengan total 61 episode. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum masuk ke cerita, ada beberapa hal yang perlu gue jelaskan. Yang pertama, Avatar bersetting di sebuah dunia yang terbagi menjadi 4 bangsa. Yang pertama ada suku air, lalu kerajaan bumi, lalu negara api, dan terakhir pengembara udara. Yang kedua, di dalam setiap bangsa ada orang-orang yang disebut benders. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengendalikan elemen alam sesuai dengan bangsa mereka. Namun, ada satu orang yang mampu mengendalikan seluruh elemen. Orang tersebut disebut avatar. Seorang avatar ditakdirkan untuk menjaga keseimbangan dunia sekaligus menjadi mediator antara dunia manusia dengan dunia roh. Terakhir, ketika seorang avatar mati, maka ia akan berinkarnasi dan lahir dari urutan bangsa selanjutnya. 100 tahun sejak perang yang dimulai oleh negara api, 2 bersaudara bernama Sokka dan Katara tanpa sengaja menemukan sebuah bongkahan es di mana terdapat seorang manusia di dalamnya. Katara mencoba menolong orang tersebut dan muncullah sebuah cahaya terang yang menuju ke langit. Setelah sekian lama, muncullah sang pengendali udara terakhir sekaligus sang avatar yang hilang selama ini. Pengendali udara tersebut bernama Aang, dan juga ada seekor bison terbang peliharaannya yang bernama Appa. Tanpa mereka sadari, fenomena tersebut juga diamati oleh seorang pangeran dari negara api bernama Prince Zuko. Zuko sendiri selama ini diasingkan dari negaranya dan berambisi memburu sang avatar demi mengembalikan kehormatannya. Katara dan Sokka kemudian membawa Aang ke rumah mereka, yaitu desa suku air di kutub selatan. Namun ketika Aang dan Katara sedang bermain, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah kapal perang dan menembakkan sebuah flare. Kejadian tersebut membuat Zuko mengetahui keberadaan mereka dan membuatnya mendatangi pemukiman suku air. Zuko akhirnya menemukan sang avatar dan mencoba menangkapnya. Namun, pada akhirnya Aang lebih memilih menyerahkan diri demi keselamatan penduduk suku air. Katara dan Sokka kemudian membawa Appa untuk menyelamatkan Aang, dan singkat cerita terjadilah pertarungan di kapal Zuko. Awalnya Aang sempat kalah, namun muncul kembali dengan berubah ke mode avatarnya. Akhirnya, pertempuran pun berakhir dengan lolosnya Aang bersama Katara dan Sokka. Karena menyadari jika Aang memang sang avatar yang hilang, kedua kakak beradik tersebut kemudian sepakat untuk menemani Aang melakukan perjalanan menguasai elemen lainnya. Sementara kapal milik Zuko mengalami rusak parah sehingga mereka tidak bisa meneruskan perburuan. Ketiga sekawan kemudian memutuskan untuk pergi ke kutub utara dan mencari guru pengendalian air di sana. Namun dalam perjalanan, mereka sempat singgah ke rumah Aang dahulu, yaitu kuil udara selatan. Di sana, Aang malah menemukan fakta mengerikan jika bangsanya telah musnah akibat genosida yang dilakukan oleh negara api. Hal ini membuat Aang termakan amarah dan masuk ke mode avatar tanpa sadar. Peristiwa ini mengakibatkan nyalanya berbagai cahaya yang memberi peringatan pada seluruh dunia jika sang avatar telah kembali. Setelah Aang berhasil sadar, kelompoknya mendapat satu tambahan anggota, yaitu seekor lemur yang diberi nama Momo. Di tempat lain, Zuko dan pamannya yang bernama Iroh pergi ke sebuah pelabuhan milik negara api untuk memperbaiki kapal mereka. Di sana, mereka bertemu dengan seorang petinggi negara api, yaitu Laksamana Zhao. Di sana juga sempat terjadi keributan antara Zuko dan Zhao, yang berakhir dengan Zuko menghajar Zhao di dalam sebuah duel kehormatan bernama Agni Kai. Kembali ke tim Avatar, Aang melanjutkan perjalanan dan mengajak Katara dan Sokka untuk bermain bersama ikan raksasa di Pulau Kyoshi. Namun, di sana mereka malah berakhir ditangkap oleh sekelompok ksatria wanita Kyoshi. Awalnya mereka akan dihukum karena dicurigai sebagai mata-mata dari negara api.
Tapi untungnya, Aang berhasil membuktikan jika ia adalah reinkarnasi dari avatar Kyoshi yang merupakan pencipta pulau tersebut. Di sana, Sokka juga berteman dengan kesatria Kyoshi yang bernama Suki. Dan Suki berhasil merubah pandangan hidup Sokka dari yang awalnya Sokka suka mengejek kaum wanita menjadi lebih menghormati kaum wanita. Sayangnya tidak lama kemudian, Zuko dan pasukannya mengetahui keberadaan sang avatar. Ia bersama pasukannya datang dan melakukan serangan besar-besaran ke Pulau Kyoshi. Aang yang harus melarikan diri kemudian menaiki seekor unagi dan menyemprotkan air ke desa supaya api tidak menghancurkan seluruh desa. Oke, selama melanjutkan perjalanan, tim Avatar juga sempat mampir ke berbagai tempat di kerajaan bumi, seperti kota Omashu, di mana Aang bertemu dengan Bumi yang merupakan sahabatnya dulu, sekaligus pemimpin kota Omashu. Dan mereka juga sempat mengacaukan sebuah penjara buatan negara api, di mana para pengendali tanah ditahan dan diperbudak oleh para prajurit negara api. Tim Avatar kemudian mampir ke sebuah desa, di mana desa tersebut diteror oleh seekor monster roh bernama Heibai. Aang mencoba membantu warga di sana, namun ketika mengejar Heibai, ia sempat pingsan dan berubah ke mode roh. Di dalam mode roh, Aang bertemu dengan Fang yang merupakan roh naga milik avatar Roku. Fang memberi informasi jika Aang bisa berkomunikasi dengan Roku di kuil api di Pulau Crescent ketika terjadi titik balik matahari. Sayangnya, pulau tersebut terletak di wilayah negara api. Di tempat lain, Paman Iroh yang sedang beristirahat sempat ditangkap oleh tentara kerajaan bumi. Di sini, kita akhirnya mempelajari jika Iroh merupakan sosok legenda yang pernah mengepung ibu kota kerajaan bumi selama 600 hari. Zuko yang pergi mencari pamannya sempat melihat bison sang avatar, namun ia memutuskan untuk menyelamatkan pamannya dahulu. Singkat cerita, Zuko berhasil menemukan Iroh, dan hanya berdua saja mereka bisa menghajar sekelompok tentara kerajaan bumi. Keesokan harinya, Aang berhasil kembali ke desa dan membuat roh Heibai menjadi baik. Tim Avatar lalu berpamitan dengan warga desa untuk melanjutkan perjalanan ke kuil api. Di dalam perjalanan, tim Avatar sempat dikepung oleh Laksamana Zhao dan Prince Zuko. Namun, mereka berhasil melewati itu semua dan tiba di kuil api. Untungnya di dalam kuil api, ada satu pendeta bernama Shu yang membantu mereka karena tetap loyal terhadap sang avatar. Aang akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan patung Roku dan bertemu dengan roh Roku. Roku kemudian menceritakan perihal komet Sojin kepada Aang, yang mana komet tersebut akan membuat kekuatan para pengendali api bertambah berkali-kali lipat. Roku kemudian berpesan kepada Aang untuk menghentikan Raja Api yang sekarang sebelum komet tersebut datang. Karena jika terlambat, maka seorang avatar pun tidak akan bisa mengembalikan keseimbangan. Kini, Aang hanya memiliki waktu 1 tahun untuk menguasai seluruh elemen. Singkat cerita, roh Roku kemudian merasuki Aang dan mengamuk, sehingga tim Avatar dan Prince Zuko berhasil melarikan diri. Oh iya, setelah ini tim Avatar melanjutkan perjalanan dan mampir ke kuil udara utara, di mana kita secara tersirat diperlihatkan dampak mengerikan dari perang. Aang harus melihat fakta jika sekarang kuil udara utara telah dihuni oleh manusia lain, sehingga selain manusianya, budaya pengembara udara kini juga turut dirusak. Namun, Aang akhirnya berbesar hati dan mengikhlaskan kuil udara utara untuk dihuni oleh manusia yang lebih membutuhkan. Berlanjut ke perjalanan tim Avatar, kita juga mempelajari sejarah kelam dari Aang dan juga Zuko. Aang menceritakan masa lalunya jika dahulu Aang kabur karena kecewa terhadap para sesepuh di kuil udara. Saat itu, Aang tidak siap untuk menerima takdirnya sebagai seorang avatar. Akibatnya, Aang dan Appa terjebak di dalam sebuah badai mematikan dan mereka terjatuh di lautan lalu membeku. Kejadian inilah yang membuat sang avatar menghilang ketika dunia sedang membutuhkannya. Di tempat lain, Iroh menceritakan masa lalu Zuko kepada kru kapal. Dahulu Zuko dihukum dan dihajar ayahnya di dalam sebuah pertandingan Agni Kai karena ulah Zuko dianggap lancang ketika menyela rapat strategi perang. Padahal niat Zuko sebenarnya baik. Zuko hanya ingin melindungi tentara negara api yang berperang di garis depan. Zuko lalu diusir dari istana dan sejak itu ia terobsesi menangkap sang avatar untuk mengembalikan kehormatannya. Kembali ke tim Avatar, mereka kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Chei yang mengantarkan mereka ke seorang master pengendali api bernama Jongjong. Aang awalnya meminta Jongjong untuk mengajarinya pengendalian api, namun Jongjong terus-menerus menolak.
Akhirnya setelah didatangi oleh roh avatar Roku, Jongjong akhirnya menyesal dan bersedia mengajari Aang. Tapi karena Aang tidak sabaran dan ingin pamer, Aang tanpa sengaja melukai tangan Katara. Aang merasa menyesal, tapi kejadian tersebut membuat Katara menyadari jika ia bisa menggunakan kekuatan airnya untuk menyembuhkan luka. Singkat cerita, latihan mereka terpaksa berhenti karena salah satu murid Jongjong yang tidak lain adalah Zhao mendatangi mereka. Jongjong berhasil melarikan diri dan menghilang, sementara Aang berhasil mengalahkan Zhao tanpa menyerang sama sekali. Karena keadaan yang tidak kondusif, akhirnya tim Avatar pergi melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari guru pengendalian air. Akhirnya, mereka tiba di Kutub Utara, di mana di sana mereka disambut dengan ramah. Aang dan Katara kemudian bertemu dengan master pengendali air yang bernama Paku dan memintanya mengajari mereka. Namun, Paku hanya mau mengajari Aang dan tidak mau mengajari Katara. Sebab di sana ada sebuah aturan jika perempuan tidak boleh belajar teknik bertarung menggunakan pengendalian air. Namun pada akhirnya Paku mau mengajari Katara karena Katara memiliki kalung yang dulu diberikan Paku kepada nenek Katara. Di tempat lain, Sokka mencoba PDKT dengan putri Kutub Utara yang bernama Yue. Namun, tanpa mereka semua ketahui, sekarang Laksamana Zhao memimpin armadanya untuk berangkat menyerang Kutub Utara. Sokka yang sedang jalan-jalan dengan Yue menyadari jika akan ada serangan dari negara api. Yue kemudian mengantarkan Aang untuk menemui dua roh bernama Tui dan La. Karena Aang berkata jika kedua roh itu kemungkinan bisa memandu mereka menghentikan serangan dari negara api. Namun ketika Aang sedang masuk ke dunia roh, Zuko datang menyerang dan menculik tubuh Aang. Di saat yang bersamaan, armada Laksamana Zhao juga sampai dan memulai pertempuran melawan suku air Kutub Utara. Untungnya roh Aang berhasil kembali ke tubuhnya dan memberi petunjuk kepada Sokka dan Katara di mana tubuhnya berada. Mereka kemudian kembali ke lokasi Tui dan La, di mana di sana mereka mencoba menghentikan Zhao yang menangkap Tui, sang roh bulan. Iroh juga ada di sana untuk memperingatkan Zhao agar jangan macam-macam. Namun Zhao malah membunuh Tui karena jika bulan menghilang maka pengendali air akan kehilangan kekuatannya. Kejadian tersebut membuat La sang roh lautan menjadi sangat murka dan La kemudian bergabung dengan Aang untuk memporak-porandakan armada negara api. Yue kemudian mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan Tui kembali karena waktu masih kecil Yue pernah menerima sebagian nyawa Tui yang menyelamatkannya. Kini bulan kembali bersinar di angkasa dan La sang roh lautan berhasil ditenangkan. Di akhir, La sempat menangkap Zhao dan menyeretnya ke dunia roh. Kini, dunia pun sedikit kembali seimbang dan semuanya bisa beristirahat dengan tenang. Sementara di Istana Negara Api, Sang Raja Api memerintahkan adik Zuko yaitu Princess Azula untuk memburu sekaligus menghabisi Zuko dan Iroh. Setelah meninggalkan Kutub Utara, Aang bermaksud meminta tolong agar Bumi yang merupakan sahabatnya mau mengajarinya pengendalian tanah. Di tempat lain, Azula mengunjungi Zuko dan Iroh sembari berkata bahwa ia membawa pesan dari Raja Api yang meminta mereka pulang. Namun, ketika hendak pulang, Zuko menyadari jika itu merupakan jebakan Azula yang berencana untuk menghabisi mereka. Zuko dan Iroh berhasil melarikan diri, dan Azula kemudian mengumumkan jika kakak dan pamannya sekarang adalah buronan negara. Kembali ke tim Avatar, mereka akhirnya tiba di kota Omashu. Namun, ternyata kota tersebut sudah dikuasai oleh negara api dan lebih buruknya Bumi sekarang dijadikan tahanan. Singkat cerita, Aang berhasil menyelamatkan Bumi, namun sayangnya Bumi tidak bisa ikut pergi bersama Aang karena ia menunggu saat yang tepat untuk merebut kembali kota Omashu. Setelah itu, tim Avatar melanjutkan petualangan mereka, di mana kita juga bertemu dan mempelajari tentang pengendali air yang tinggal di rawa, dan juga tentang pohon suci raksasa yang terhubung dengan segalanya. Lalu, kita juga akan mempelajari kisah Avatar Kyoshi yang dulu pernah mengalahkan seorang tirani bernama Kaisar Jin yang mencoba menguasai dunia. Lanjut ke perjalanan tim Avatar, mereka akhirnya tiba di wilayah kerajaan bumi, tepatnya di kota Gauling. Di sana mereka mencari guru pengendalian tanah dan mendapat info seputar turnamen bawah tanah. Di turnamen tersebut, mereka berjumpa dengan seorang gadis pengendali tanah buta yang berbakat yang bernama Toph. Aang kemudian datang ke kediaman keluarga Beifong untuk meminta Toph menjadi guru pengendali tanahnya. Namun, Toph tidak dapat meninggalkan orang tuanya karena mereka terlalu overprotective. Singkat cerita,
Toph yang sudah tidak tahan dengan kedua orang tuanya memutuskan untuk kabur dan bergabung dengan tim Avatar. Akhirnya Aang memulai latihannya mengendalikan elemen tanah. Namun Aang mengalami kesulitan karena gerakan elemen tanah yang lebih kaku dan tidak seperti elemen udara yang lentur. Di tempat lain, Iroh mengajari Zuko cara mengendalikan elemen petir yang merupakan subskill dari elemen api. Sayangnya Zuko kesulitan untuk menguasainya, sehingga Iroh mengajari subskill lainnya, yaitu cara untuk menangkis elemen petir. Tim Avatar kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang profesor yang memberitahu mereka tentang perpustakaan di padang pasir yang tersembunyi. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke perpustakaan tersebut dan Sokka menemukan kelemahan para pengendali api, yaitu gerhana matahari dan waktu datangnya gerhana. Roh penjaga perpustakaan yang bernama Wan Shitong menolak membiarkan mereka pergi dan memilih menenggelamkan perpustakaan ke dalam pasir. Roh tersebut merasa kecewa karena manusia yang datang ke perpustakaannya selalu mencari senjata untuk berperang. Untungnya tim Avatar berhasil lolos dari perpustakaan, tapi mereka harus mengalami kenyataan pahit karena kehilangan Appa. Appa ditangkap oleh pengendali pasir saat mereka tidak ada. Tim Avatar kemudian mendatangi para pengendali pasir dan Aang yang murka masuk ke mode Avatar. Para pengendali pasir yang ketakutan mengatakan jika mereka menjual Appa ke pedagang yang menuju Ba Sing Se, yang tidak lain adalah ibu kota kerajaan bumi. Sementara itu, Iroh dan Zuko mendapat bantuan dari seorang anggota Ordo White Lotus yang membantu mereka supaya bisa masuk dan berlindung di Ba Sing Se. Setelah melalui perjalanan yang berat tanpa Appa, mereka akhirnya berhasil tiba di Ba Sing Se. Di sana mereka disambut oleh pemandu wisata yang agak creepy bernama Judy. Dan tim Avatar berencana memberikan informasi tentang datangnya gerhana matahari kepada Raja Kerajaan Bumi. Namun usaha mereka selalu dihalangi oleh Menteri Ba Sing Se yang bernama Long Feng, di mana Long Feng merupakan seorang menteri yang menggunakan konspirasi, propaganda, dan cara-cara kotor untuk menutupi ancaman terhadap Kerajaan Bumi. Tanpa diketahui siapapun, Long Feng pula lah yang mengurung Appa. Tim Avatar akhirnya melanjutkan mencari Appa dan mereka berhasil menemukan markas rahasia milik Long Feng, di mana Long Feng dan anak buahnya melakukan pencucian otak di sana. Zuko yang mengetahui jika sang Avatar berada di Ba Sing Se kemudian berniat menemukan Appa untuk digunakan sebagai umpan untuk menangkap sang Avatar. Namun, ketika Zuko berhasil menemukan Appa, Iroh menyuruhnya untuk membebaskan Appa saja. Appa akhirnya kembali kepada Aang dan kini mereka menemui King Kuei yang merupakan Raja Kerajaan Bumi. Di sana, mereka membongkar kedok dari Long Feng dan singkat cerita Long Feng akhirnya ditangkap karena alasan pengkhianatan. King Kuei kemudian setuju untuk bekerja sama melawan negara api dan tim Avatar kemudian berpisah untuk menyiapkan pertempuran. Sokka pergi menemui ayahnya dan pasukan dari suku air selatan, sementara Aang pergi ke kuil udara timur untuk menemui guru spiritual bernama Guru Patik dan belajar mengendalikan mode avatarnya. Sementara, Toph sempat diculik oleh dua pemburu yang dikirim oleh orang tuanya. Namun, berkat kejadian ini, Toph malah berhasil menguasai pengendalian logam. Ketika semuanya terlihat berjalan lancar, kejadian berubah menjadi buruk. Azula berhasil menyusup ke tempat King Kuei dengan menyamar sebagai kesatria Kyoshi. Azula juga berhasil menjebak Zuko dan menangkap Katara. Di dalam ruang tahanan, Katara mengobrol dengan Zuko dan merasakan jika ada kebaikan di dalam hati Zuko. Di tempat lain, Aang yang merasakan firasat buruk memilih meninggalkan latihannya dan kemudian bekerja sama dengan Iroh untuk mencari mereka. Akhirnya, mereka tiba di tempat di mana Zuko dan Katara ditahan. Iroh mencoba menasihati Zuko supaya tidak menyerang sang Avatar, namun Azula datang dan berhasil menghasut Zuko untuk bekerja sama dengannya. Aang yang tersudut mencoba masuk ke mode Avatar, namun Azula menembaknya dengan petir sehingga membuatnya tumbang. Iroh memberi waktu kepada Katara untuk membawa Aang kabur, dan Iroh akhirnya ditangkap. Sembari melarikan diri, Katara berhasil sedikit menyembuhkan Aang menggunakan air khusus dari kolam Tui Danla di kutub utara. Setelah mengalami koma selama beberapa minggu, Aang akhirnya terbangun di atas kapal curian. Aang terkejut mendengar bahwa dunia percaya jika ia sudah mati. Namun, Sokka mengatakan jika hal tersebut malah memberi keuntungan kepada strategi perang mereka. Di Istana Negara Api, Zuko akhirnya pulang dan disambut sebagai pahlawan.
ayahnya sang Raja Api Ozai memberi selamat kepada putranya setelah diberitahu oleh Azula bahwa Zuko lah yang menghabisi sang avatar. Namun setelah kehormatannya dikembalikan, Zuko tidak merasakan kebahagiaan dan terus merasa bersalah. Zuko berusaha menemui Iroh untuk meminta bimbingan, namun sekarang Iroh mengabaikannya. Zuko merasa jika sang avatar masih hidup, jadi ia mengirim seorang pemburu yang disebut Combustion Man untuk menghabisi Aang. Beberapa waktu kemudian, Aang yang sedang bermeditasi bertemu dengan Roku dan Zuko juga menerima surat dari Iroh. Mereka berdua kemudian belajar tentang hubungan antara avatar Roku dan Raja Api Sojin yang merupakan kakek buyut Zuko. Jadi, Roku dan Sojin dahulu merupakan sahabat. Namun, ketika Sojin menjadi Raja Negara Api, ambisinya untuk menguasai dunia merusak persahabatan mereka. Pasca kematian Roku, Sojin memanfaatkan munculnya sebuah komet dan memulai rencana penaklukan dunia. Sojin pun membantai habis para pengembara udara supaya sang avatar selanjutnya tidak bisa berinkarnasi dari sana. Di akhir, Zuko juga mendapat fakta jika avatar Roku merupakan kakek buyut Zuko dari keluarga ibunya. Hal itulah yang membuat adanya kebaikan di hati Zuko. Setelah itu, tim avatar melanjutkan petualangan mereka, di mana nantinya Sokka akan belajar tentang teknik berpedang dari seorang master bernama Piandao. Dan Katara juga bertemu dengan seorang nenek pengendali air bernama Hama yang memaksanya belajar pengendalian darah. Singkat cerita, hari di mana datangnya gerhana matahari pun tiba. Pasukan aliansi berangkat menyerang negara api dan Aang menuju ke ruangan Raja Api Ozai. Namun, Ozai tidak dapat ditemukan karena Azula lebih dahulu mengetahui rencana pasukan aliansi. Azula kemudian melawan Aang untuk mengulur waktu sampai gerhana matahari selesai. Di tempat lain, Zuko menemui ayahnya dan memutuskan jika ia akan bergabung dengan tim avatar untuk melawannya. Ozai juga mengulur waktu dengan memberitahu Zuko tentang rahasia mengenai ibunya. Ketika gerhana matahari selesai, Ozai langsung menembakkan petir ke putranya. Namun, Zuko berhasil selamat dan melarikan diri, dan kini ia mengikuti tim avatar yang juga melarikan diri. Tim avatar akhirnya tiba di kuil udara barat, di mana Zuko mencoba meyakinkan semuanya jika ia telah berubah pandangan hidupnya. Semua orang meragukan Zuko, namun akhirnya Zuko dapat diterima setelah menyelamatkan semuanya dari Combustion Man. Aang juga menerima Zuko dan menjadikannya sebagai guru pengendalian elemen api. Ternyata sejak Zuko menjadi baik, kemampuannya dalam mengendalikan api malah melemah. Sebab pengendalian api miliknya berlandaskan pada amarah, dendam, dan ambisi. Dan sekarang karena Zuko menjadi baik, pengendaliannya menjadi lemah. Zuko dan Aang kemudian melakukan perjalanan ke kuil Sun Warrior, di mana di sana mereka diantar oleh para Sun Warrior untuk menemui dua naga terakhir yang masih hidup di dunia ini. Kedua naga tersebut mengajari mereka sifat api yang sebenarnya. Di sini, akhirnya Zuko dan Aang menemukan pencerahan. Namun, sebelum mereka pergi, para Sun Warrior berpesan untuk merahasiakan keberadaan para naga. Setelah itu semua, Zuko kemudian memberitahu rencana Ozai, di mana Ozai akan menggunakan komet Sojin untuk menghabisi kerajaan bumi secara permanen. Di sini, Aang sempat merasa tertekan karena mendapat masukan jika mencabut nyawa Ozai adalah satu-satunya jalan menghentikannya. Pada suatu malam, Aang tidur sambil berjalan menuju ke sebuah pulau, yang ternyata pulau tersebut merupakan seekor kura-kura singa raksasa. Di sana, Aang meminta petunjuk dari sang kura-kura singa raksasa dan akhirnya ia pun menemukan sebuah petunjuk. Menjelang datangnya komet Sojin, Ozai melantik dirinya sebagai The Phoenix King yang akan menguasai dunia. Ia kemudian menyerahkan jabatan Raja Api kepada Azula. Di tempat lain, tim Avatar juga bertemu dengan Ordo White Lotus yang dipimpin oleh Iroh. Mereka akan berjuang merebut kembali Ba Sing Se dari genggaman negara api dan melindunginya. Singkat cerita, akhirnya komet Sojin pun datang dan Ozai memulai rencananya. Sesuai perintah Iroh, Zuko dibantu Katara pergi ke negara api untuk merebut tahta Raja Api dari tangan Azula. Mereka kemudian bekerja sama dan akhirnya berhasil mengalahkan Azula. Di tempat lain, sang Avatar datang mencegat Ozai, dan setelah pertarungan sengit, Aang akhirnya berhasil mengalahkan Ozai menggunakan mode avatarnya. Namun, Aang tidak mau menghabisi Ozai sehingga ia menggunakan teknik yang ia dapatkan dari sang kura-kura singa raksasa, yaitu teknik untuk mencabut pengendalian elemen milik seseorang.
Cerita pun berakhir dengan dilantiknya Zuko menjadi Raja Api yang baru, dan Zuko mengumumkan kepada seluruh dunia jika sebagai Raja Api, ia akan meminta bantuan sang avatar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pendahulunya. Sekaligus, mereka akan menciptakan era baru yang penuh cinta dan kedamaian. Oke guys, jadi itu tadi seluruh alur cerita serial Avatar The Last Airbender. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai ketemu lagi.